Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan channel Muslim Logis, sahabat logis. Pada episode ke-7 ini kita masih fokus kepada iman dari sisi objek yang dipercaya, yaitu wahyu Tuhan. Berkaitan dengan wahyu, maka ada 4 fakta yang perlu kita ketahui sebagai dasar untuk memahaminya. Nah, fakta yang pertama adalah bahwa wahyu dipercaya sebagai sesuatu yang telah turun ribuan tahun yang lalu pada Rasul atau Nabi. Rasul itu adalah utusan seorang manusia yang dianggap sebagai utusan Tuhan yang menerima wahyu secara langsung dan disampaikan kepada manusia pada saat itu. Kemudian yang kedua, wahyu bentuknya informasi. Jadi wahyu yang kita terima saat ini bentuknya informasi. Kemudian yang ketiga, jarak waktu antara sang Rasul dengan kita saat ini sudah begitu sangat panjang, ya. Jadi telah melewati berbagai macam peristiwa sejarah yang sangat mungkin dari peristiwa sejarah itu kemudian wahyu yang sampai ke kita bisa dianggap atau sangat diduga untuk telah terjadi distorsi atau terjadi perubahan-perubahan yang tidak diinginkan. Maka kemudian fakta keempat yang perlu kita perhatikan adalah tentang orisinalitas wahyu. Kalau wahyu yang sampai ke kita tidak orisinal, artinya wahyu tersebut sudah bukan lagi 100% wahyu Tuhan. Di dalamnya berarti sudah banyak kontaminasi, bisa perkataan, pendapat, atau hanya sekedar ungkapan manusia biasa saja yang tidak layak dianggap sebagai wahyu Tuhan. Nah, berkaitan dengan orisinalitas ini, bila tidak orisinal maka sudah tidak suci lagi. Nah, kalau tidak suci berarti kepercayaan kita kepadanya bisa hilang, bahkan bisa tidak lagi layak untuk dipercaya sebagai wahyu Tuhan. Nah, untuk bisa mengetahui lebih lanjut tentang kewahyuan ini, kita perlu ingat bahwa wahyu itu bentuknya informasi. Informasi adalah sesuatu yang sangat-sangat mudah berubah. Apalagi informasi yang berasal dari ribuan tahun yang lalu, sedangkan yang mungkin disampaikan dari orang ke orang masih dalam satu lingkup dan waktu yang sama saja sudah bisa berubah dalam waktu singkat. Misalnya di televisi itu banyak permainan yang ditunjukkan kepada kita tentang cara pengiriman informasi dari satu orang ke orang lain. Misalkan ada 10 orang berderet, ya. Kemudian orang pertama kita sampaikan 1-2 kalimat. Nah, orang pertama diharapkan menyampaikan orang ke orang kedua, dan orang kedua menyampaikan orang ketiga, dan selanjutnya. Kalimat yang disampaikan pada orang pertama kemudian dites di orang ke-10, itu saja sudah sangat-sangat berbeda dari aslinya. Nah, ini dalam lingkup yang kecil dan waktu yang sama. Tentu saja untuk peristiwa pengiriman wahyu dari ribuan tahun yang lalu sampai dengan ke kita saat ini sangat-sangat patut diduga bahwa telah terjadi banyak distorsi, kecuali memang ada cara tertentu yang digunakan untuk pengiriman informasi tersebut, sehingga saat ini kita bisa mengetahui dengan pasti bahwa apa yang kita terima adalah sesuatu yang benar, orisinal. Nah, berkaitan dengan cara pengiriman informasi, pada saat ini ada satu bidang yang memang fokus di hal itu, yaitu IT, dikenal sebagai IT atau Information Technology atau bidang teknologi informasi. Di dalam teknologi informasi ada satu cara untuk mengirimkan informasi sehingga informasi tersebut bisa dijamin asli dari pengirim sampai dengan penerima, yaitu apa yang dikenal sebagai sistem transmisi data digital. Dan cara ini atau sistem ini yang menjadi dasar terselenggaranya internet di seluruh dunia. Dengan adanya internet berdasarkan sistem transmisi data digital ini, kita bisa mengirim pesan dari sini sampai dengan ke negara lain yang jaraknya sangat jauh dengan diterima di penerima terakhir persis sama dengan yang dikirim oleh pengirim. Nah, ini menunjukkan kepada kita bahwa apabila informasi di format sedemikian rupa, digunakan tata cara tertentu
untuk pengirimannya, maka baru bisa dikatakan atau bisa menjaga informasinya. Tetapi apabila tidak ada cara khusus, ya, hanya dikirimkan begitu saja, maka seperti peristiwa dalam permainan penyampaian informasi itu yang disebutkan tadi, sangat sulit dipercaya bahwa informasi tersebut masih orisinal. Nah, pertanyaannya bagaimana dengan wahyu? Apakah yang disampaikan ribuan tahun yang lalu sampai dengan ke kita saat ini menggunakan tata cara tertentu atau sistem tertentu atau tidak? Kalau menggunakan, bagaimana kita mengetahuinya? Kalau tidak ada, tentu pasti kita tidak perlu untuk mempercayainya sebagai wahyu yang masih orisinal. Nah, untuk mengetahuinya, sahabat logis, kita perlu mengetahui apa yang terlibat dalam pengiriman wahyu sehingga sampai ke kita. Nah, yang kita ketahui ternyata ada dua media. Media pengirimannya satu adalah manusia, yaitu yang mungkin dihafal atau disampaikan dari mulut ke mulut, dari generasi ke generasi. Kemudian yang kedua, buku dalam bentuk cetak, hard copy, yang kemudian didistribusikan juga dari waktu ke waktu, dari generasi ke generasi. Jadi medianya dua, manusia dan buku. Nah, di dalam lafal manusia atau di dalam buku itu juga terdapat beberapa hal yang terlibat di dalamnya. Yang pertama ada huruf, yang kemudian ada kata, kemudian ada kalimat. Nah, hal-hal yang berkaitan dengan pengiriman informasi wahyu dari zaman kenabian atau zaman kerasulan sampai ke kita, inilah yang kemudian kita bisa telaah apakah dari hal-hal tersebut ada sesuatu yang menunjukkan memang ada cara tertentu untuk mengirimkannya atau tidak ada. Nah, kalau ada seperti apa? Kalau tidak ada, tentu kita bisa tahu dari hal-hal tersebut juga. Nah, dari hal ini juga kita bisa mengetahui bahwa ternyata yang menyampaikan wahyu ke kita, yang membawa wahyu sampai dengan kita saat ini dari zaman kenabian, bukanlah rasul atau nabi, tetapi sistem atau cara. Nah, tinggal kita telaah caranya ini khusus dan canggih atau caranya memang konvensional begitu saja. Nah, ini yang perlu kita telaah sehingga kita nantinya bisa memahami dan menentukan sesuatu yang disebut wahyu itu benar wahyu dan orisinalitas, kesuciannya terjamin atau tidak. Nah, pemirsa, untuk bisa mengetahui tentang hal ini, sahabat logis kami ajak untuk mengikuti di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.